Al-Masail Al-Fiqhiyah juga yang Al-Mu'asirah ada di dalam kitab Al-Fiqratun Nahdiyah. Di situ diantaranya saya mengisbat Ba'alawi, itu namanya qaulun qadimun. Karena apa? Saya belum meneliti. Kalau sesuatu yang belum diteliti, yabqa 'alal asli. Kalau sesuatu sudah diteliti, haram kita untuk mengatakan tidak sesuai dengan hasil penelitian ini. At-taqlidu ba'da zuhuril hujjati haramun. Taklid setelah adanya hujjah itu haram. At-taqlidu ma'al qudrati 'alal istidlali haramun. Taklid padahal kita bisa untuk istidlal, bisa baca, bisa mengkomparasi, maka hukumnya haram. Tidak boleh, tidak bagi orang yang bisa baca bahasa Indonesia harus baca tesis bahasa Indonesia. Namanya menakar kesahihan nasab Habib Indonesia. Kedua, terputusnya nasab Habib di Indonesia. Ketiga, membongkar skandal ilmiah sejarah dan nasab Habib di Indonesia. Yang bisanya bahasa Arab, buka kitab Al-Mawahibul Laduniyah fi Inqita'i Nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah. Atau kitab yang kedua, I'anatul Akhyar fi Jawabi Syekh Abdullah Mukhtar. Syekh Abdullah Mukhtar ini adalah ulama besar yang ada di Sukabumi. Dia kelahiran Sukabumi, ayahnya, kakeknya orang Kresek, orang kampung saya ini, orang Cakung. Nah, kemudian pindah kakeknya ke Sukabumi. Nah, beliau mengaji pada para Ba'alawi. Ketika ada tesis saya ini, beliau bikin kitab. Apa itu namanya? Itu Saiful Maslul ya. Dikirimkan kepada Al-Husamul Maslul. Al-Husam itu maknanya Saif. Al-Husamul Maslul kemudian dikirimkan kepada saya. Kemudian saya menjawab beliau dalam kitab I'anatul Akhyar fi Jawabi Syekh Abdullah Mukhtar. Nah, insya Allah itu dari situ aja nanti akan dapat gambaran apa namanya secukupnya tentang batalnya nasab Ba'alawi. Kalau misalnya kita tidak mau membaca, kita tidak mau membacanya ini harus pakai kertas Pak nanti ya. Jadi kita baca, di-download aja. Kitabnya di-download bisa. Sudah ada di berbagai macam apa namanya web, tinggal cari menakar kesahihan nasab Habib Indonesia. Pakai kertas kita bacanya. Kita menguji-uji juga. Itu namanya istidlal. Kemudian kita belum cukup kita menakar kesahihan karena ini pertama, tulisan pertama. Inilah yang diangkat di Cokro TV pertama kali oleh Dr. Syafiq Hasim. Kemudian saya tambahkan karena ini ada bantahan dari Hanif Alatas menakar kesahihan nasab. Kemudian dari bantahan Hanif Alatas kita sempurnakan referensinya di dalam kitab buku terputusnya nasab Habib di Indonesia. Kemudian karena ini kita persiapkan untuk para kiai, saya nulis itu untuk kiai bukan untuk para dokter-dokter itu. Dokter-dokter itu kebanyakan gak percaya sama doktrin-doktrin yang begitu, yang bahayakan kepada santri-santri dan para kiai. Maka saya persiapkannya tulisan sederhana. Kemudian dari dokter-dokter ingin coba dong nulis secara ilmiah. Oke, kalau secara ilmiah kan ngebulet itu bahasanya. Saya kemudian membuat lagi sebuah apa namanya itu buku, judulnya Membongkar Skandal Ilmiah Sejarah dan Nasab Habib di Indonesia. Itu semuanya bisa di-download. Nah, itu lebih mudah, tetapi dalil-dalilnya itu lebih lengkap karena itu yang terakhir. Membongkar skandal ilmiah itu lebih terakhir, lebih lengkap, tetapi cara bacanya susah. Karena banyak istilah-istilah modern, istilah-istilah populer yang memang saya tulis itu untuk kalangan akademisi. Dan ini udah banyak saya mendapat undangan untuk bulan Juli, Agustus dari kampus-kampus yang ada di Indonesia. Mungkin untuk ke depan ceramah-ceramah umum itu akan tidak efektif karena sebenarnya dalilnya udah cukup. Tinggal sekarang kita uji daripada kesimpulan ilmiah saya itu di kalangan para akademisi.
walaupun akan menghadapi hambatan juga, karena kebanyakan akademisi tidak bisa baca kitab kuning. Kalau kiai bisa baca, tetapi beliau minim metodologi, lebih utama husnudzon. Kitab kuningnya pinter, tapi husnudzonnya lebih kuat daripada penelitiannya. Takut aja kalau berbeda dengan kiai begitu tuh. Apalagi ada pondok pesantren ngancem alumninya loh. Kalau alumni pondok saya tidak sesuai dengan saya, tidak barokah. Itu kan bahaya itu sebenarnya itu. Nah ini masih ada di kalangan kita. Makanya hanya hidayah nanti yang akan bisa. Tetapi kebanyakan di Lampung ini, kiai yang ngundang saya kemarin itu, saya tanya, mondoknya di tempat kiai yang ngancem itu. Waduh. Anaknya mondok di sana, kok kata saya bapaknya ngundang saya. Ya biarin aja katanya. Kemudian orang yang dikatakan Ahmad bin Isa ini, yang kemudian mempunyai anak katanya Ubed, itu diberi gelar Al-Muhajir. Nah ini di sini nih saya tidak keburu membuat sebuah slide untuk khusus di Lampung karena memang waktunya sangat mendesak, sangat sempit. Tapi ini ada bekas acara diskusi saya di Klaten bulan Mei kemarin. Ini nanti bisa dibagikan sajalah oleh panitia kepada para hadirin. Dan ini diskusi Klaten pun sebenarnya adalah persiapan Bahsul Masail saya di PBNU yang kemudian tidak jadi. Jadi saya dibel oleh Ketua LBM PBNU Kiai Haji Mahbub Ma'afi Ramadan. Yai, ini jajaran Suriah pengen diskusi Bahsul Masail dengan Yai tentang nasab. Siap, bikin deskripsinya, bikin asilahnya, bikin jawabannya, bikin kesimpulannya. Siap, saya bikin deskripsinya, saya bikin kemudian asilahnya, saya bikin jawabannya, kemudian saya bikin kesimpulannya. Dan ini adalah sebuah rangkuman dari tulisan saya yang agak panjang. Namun kemudian beberapa hari lagi setelah saya berikan ini semuanya kepada Ketua LBM, namun ada halangan sehingga belum dilaksanakan Bahsul Masail di PBNU itu sampai sekarang. Sampai sekarang belum dilaksanakan karena ada suatu hal. Demikian sementara, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.